Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri Prasanti dengan NIM B100200060, kelas Sistem Informasi Manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan e-book mengenai Project Management for Modern Information System. Pada bab pertama ini membahas tentang lingkungan IT saat ini. Revolusi informasi menurut organisasi itu untuk menghasilkan produk jasa yang lebih baik dan lebih murah dan membawanya ke pasar lebih cepat, memerlukan proses yang lebih baik dan lebih murah. Di dunia saat ini, sistem informasi memainkan peran kunci dan peran yang terus meningkat dalam keseluruhan proses produksi. Manajemen proyek dan metode rekayasa perangkat lunak yang lebih baru dan lebih cepat dapat mengatasi sebagian dari masalah ini. Bahkan, di lingkungan IT, mengimpor pekerja atau memberhentikan pekerja yang lebih tua telah menjadi hal yang umum. Kesalahpahaman manajemen lainnya adalah bahwa lebih baik dan lebih cepat diperoleh dengan menggunakan alat yang lebih baik dan lebih cepat. Pada bab 2 membahas mengenai definisi sukses. Apa yang dimaksud dengan kesuksesan proyek? Keberhasilan perlu didefinisikan secara lengkap, sehingga faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan dalam perspektif yang lebih luas dapat diidentifikasi melalui masa lalu. Keberhasilan telah terlalu sempit. Definisi ini biasanya terbatas pada ruang lingkup biaya dan masalah waktu. Pada bab 3 membahas mengenai pemilihan dan inisialisasi proyek. Perencanaan organisasi proses membuat keputusan terkait terjadi pada beberapa level perusahaan, termasuk level operasional yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari dalam menjalankan bisnis, termasuk menjalankan proses yang sedang berjalan. Fokus manajemen pada tingkat ini adalah pada produktivitas, efisiensi, dan manajemen kualitas, memastikan bahwa segala sesuatunya dilakukan dengan benar. Bab 4 Disiplin Manajemen Proyek. Organisasi Manajemen Proyek Lembaga Manajemen Proyek PMI adalah organisasi terbesar di dunia yang didedikasikan untuk manajemen proyek. Organisasi internasional besar lainnya termasuk Asosiasi untuk Manajemen Proyek, terminologi, metodologi, dan terkadang konsep dalam manajemen proyek agak berbeda dalam organisasi yang berbeda dan di berbagai belahan dunia. Proses disiplin manajemen proyek dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Proses yang berhubungan dengan bagaimana proyek bekerja dikelola. Yang pertama ada inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan penutup. Bab 5 Disiplin rekayasa perangkat lunak. Industri IT telah melakukan metodologi arsitektur atau serangkaian standar. Namun di industri lain biasanya ada kode yang ditetapkan, pola kerangka kerja, metode, dan alat yang hampir selalu digunakan. Misalnya, industri bangunan rumah memiliki kode bangunan daerah, kerangka kerja untuk pola rumah peternakan, dan kolonial. Bab 6 Mengembangkan jadwal dan rencana biaya. Dalam detail perencanaan proyek, setelah persyaratan ditentukan, didokumentasikan dan disetujui, analisis detail dan perincian ruang lingkup proyek dibuat. Definisi ruang lingkup melibatkan pembagian hasil proyek utama menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Cara lain untuk menangani masalah ini, untuk proyek-proyek di mana hampir semua biaya adalah tenaga kerja, dengan melaporkan dan mengendalikan biaya aktual dalam bentuk jam kerja, bukan dolar. Bab 7 Perencanaan dan Manajemen Risiko. Manajemen risiko melibatkan pembuatan rencana dan keputusan dalam menghadapi ketidakpastian, dan ketidakpastian adalah keadaan alami ditandai dengan tidak adanya informasi tentang hal yang diinginkan. Analisis risiko adalah kombinasi dari identifikasi risiko dan kuantifikasi risiko. Oleh karena itu, manajemen risiko adalah proses-proses yang terlibat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani risiko. Bab 8 Eksekusi proyek dan kontrol. Untuk memastikan keberhasilan, banyak hal proyek perlu dipantau. Jika ada hal yang menyimpang dari rencana, maka beberapa bentuk pengendalian harus dilakukan untuk mengembalikan situasi sesuai dengan rencana. Bab 9 Mengelola kualitas. Kualitas lebih dari sekedar kesesuaian dengan persyaratan. Seperangkat persyaratan yang baik seringkali sulit untuk dirancang untuk sistem IT. Selain itu, hanya memenuhi persyaratan tidak akan menjamin bahwa pelanggan atau pengguna akhir
puas dengan produk kualitas juga harus dibedakan dari kelas. Ada sejumlah prosedur yang dapat dilakukan di awal proses keseluruhan untuk membantu menjamin bahwa produk yang benar sedang dibuat. Prosedur ini melibatkan organisasi yang menguntungkan dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat lebih dekat dalam tinjauan manifestasi produk awal untuk memungkinkan lebih banyak pengujian berjalan secara paralel. Data pengujian mungkin dapat dibuat sebelum menjalankan skrip pengujian. Bab 10. Manajemen perubahan dan penutup. Perubahan dalam proyek dapat terjadi di bagian manapun dari proyek, mulai dari perencanaan awal hingga penutupan proyek. Dalam proyek IT, sebagian besar perubahan terjadi kemudian dalam proyek seperti selama implementasi, pengujian, dan juga penerapan. Perubahan yang datang kemudian dalam sebuah proyek biasanya jauh lebih mahal daripada jika kebutuhan akan perubahan itu diidentifikasi lebih awal. Bab 11. Pengadaan dan pengalih-dayaan. Proses perencanaan pengadaan dimulai dengan mendeskripsikan produk dan jasa yang dibutuhkan, melalui proses pembuatan, pembelian, keputusan kasus, dan kemudian mengembangkan rancangan pernyataan kerja. Bab 12. Manajemen kepentingan. Manajemen kepentingan diasosiasikan dengan organisasi yang berkinerja dan organisasi yang menguntungkan. Ini disebut manajemen kepentingan internal. Manajemen kepentingan yang kuat tetapi tidak terlalu peduli biasanya memiliki beberapa standar atau manifestasi lain yang ingin mereka ikut. Bab 13. Pelaporan kinerja dan analisis nilai yang diperoleh. Metode pelaporan kemajuan tradisional seringkali tidak akurat dan menyesatkan. Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan akuisisi data yang diperlukan sebagai produk sampingan dari prosedur pelaporan atau penggajian perusahaan yang ada. Bab 14. Sistem perangkat lunak untuk manajemen proyek. Ada banyak sistem perangkat lunak manajemen proyek tujuan umum yang menangani penjadwalan proyek dan pelaporan kemajuan. Beberapa sistem ini juga dapat mencakup kemampuan untuk beberapa aspek lain dari manajemen proyek, termasuk risiko. Banyak sistem perangkat lunak manajemen proyek juga menangani aspek yang sangat spesifik. Bab 15. Mengelola banyak proyek. Proyek yang berkelanjutan adalah proyek yang menjaga integritas infrastruktur. Proyek strategis adalah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan posisi kompetitif organisasi. Portofolio proyek organisasi adalah kumpulan proyek yang sedang berjalan serta proyek yang telah diusulkan. Sekian hasil presentasi saya mengenai Project Management for Modern Information System. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.